Perkenalkan, nama saya Destiny Manoro Insong, NIM 217421039 dari Fakultas Hukum semester 2 Universitas Pembangunan Indonesia. Di sini saya akan membahas 3 poin penting, yaitu pentingnya bahasa Indonesia dalam ilmu hukum, yang kedua sejarah perkembangan bahasa Indonesia, dan yang terakhir yaitu ragam bahasa Indonesia. Baik, mengapa bahasa Indonesia sangat penting dalam ilmu hukum? Pertama-tama, bahasa Indonesia itu merupakan bahasa nasional yang digunakan masyarakat Indonesia sebagai alat untuk berkomunikasi dan menyampaikan sebuah pemikiran atau pendapat. Penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar salah satunya di bidang hukum. Mengapa? Karena bahasa Indonesia dengan hukum memiliki hubungan yang sangat erat, karena bahasa Indonesia selalu digunakan dalam merumuskan dan membuat undang-undang maupun menerjemahkan undang-undang asing ke dalam bahasa kita sendiri, di mana undang-undang tersebut dijadikan sebagai dasar atau ketetapan diberlakukannya hukum di Indonesia. Selain itu, bahasa Indonesia sangat penting dalam bidang hukum. Semakin menaiki jenjang yang lebih tinggi, akan dituntut menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Penggunaan bahasa Indonesia yang buruk kemungkinan dicap buruk karena tidak bisa berbicara dengan menggunakan bahasa Indonesia dengan sopan. Nah, pelajaran bahasa Indonesia mengharapkan untuk bertutur, menulis, dan mempergunakan bahasa yang baik. Sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam kerapatan pemuda dan berikrar, bertumpah darah yang satu tanda Indonesia, berbangsa yang satu bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ikrar para pemuda ini dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Unsur yang ketiga dari Sumpah Pemuda merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Pada tahun 1928, itulah bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945, karena pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Keputusan Kongres Bahasa Indonesia tahun 1954 di Medan antara lain menyatakan bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu, bahwa bahasa Indonesia ini tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang sejak zaman dulu sudah dipergunakan sebagai bahasa penghubung. Bukan hanya di Kepulauan Nusantara, melainkan juga hampir di seluruh Asia Tenggara. Bahasa Melayu mulai dipakai di kawasan Asia Tenggara sejak abad ke-7. Bukti yang menyatakan itu ialah dengan ditemukannya prasasti di Kedukan Bukit berangkat tahun 683 M di Palembang, Talang Tua berangkat tahun 684 M di Palembang, Kota Kapur berangkat tahun 686 M di Bangka Barat, dan Karangbrahi berangkat tahun 688 M di Jambi. Prasasti itu bertuliskan huruf Pranagari berbahasa Melayu kuna. Bahasa Melayu kuna itu tidak hanya dipakai pada zaman Sriwijaya karena di Jawa Tengah. Juga ditemukan prasasti berangkat tahun 832 M di Bogor, ditemukan prasasti berangkat tahun 1402 M yang juga menggunakan bahasa Melayu kuna. Pada zaman Sriwijaya, bahasa Melayu dipakai sebagai bahasa kebudayaan, yaitu bahasa buku pelajaran agama Buddha. Bahasa Melayu juga dipakai sebagai bahasa penghubung antar suku di Nusantara dan sebagai bahasa perdagangan, baik sebagai bahasa antar suku di Nusantara maupun sebagai bahasa yang digunakan terhadap para pedagang yang datang dari luar Nusantara. Perkembangan dan pertumbuhan bahasa Melayu tampak semakin jelas dari peninggalan kerajaan Islam, baik yang berupa batu bertulis, seperti tulisan pada batu nisan di Minye, Tujo, Aceh,
berangkat tahun 1380 maupun hasil susastra abad ke-16 dan abad ke-17 seperti syair Hamzah Fansuri, Hikayat Raja-Raja Pasai, Sejarah Melayu, Tajus Salatin, dan Bustanusalatin. Bahasa Melayu menyebar ke pelosok Nusantara bersamaan dengan menyebarnya agama Islam di wilayah Nusantara. Bahasa Melayu mudah diterima oleh masyarakat Nusantara sebagai bahasa penghubung antar pulau, antar suku, antar pedagang, antar bahasa, dan antar kerjaan karena bahasa Melayu tidak mengenal tingkat tutur. Bahasa Melayu dipakai di mana-mana di wilayah Nusantara, serta makin berkembang dan bertambah kukuh keberadaannya. Bahasa Melayu yang dipakai di daerah di wilayah Nusantara dalam pertumbuhannya dipengaruhi oleh corak budaya daerah. Bahasa Melayu menyerap kosakata dari berbagai bahasa, terutama dari bahasa Sanskerta, bahasa Persia, bahasa Arab, dan bahasa-bahasa Eropa. Bahasa Melayu pun dalam perkembangannya muncul dalam berbagai variasi dan dialek. Perkembangan bahasa Melayu di wilayah Nusantara mempengaruhi dan mendorong tumbuhnya rasa persaudaraan dan persatuan bangsa Indonesia. Komunikasi antar perkumpulan yang bangkit pada masa itu menggunakan bahasa Melayu. Para pemuda Indonesia yang tergabung dalam perkumpulan pergerakan secara sadar mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia yang menjadi bahasa persatuan untuk seluruh bangsa Indonesia. Kebangkitan nasional telah mendorong perkembangan bahasa Indonesia dengan pesat. Peranan kegiatan politik, perdagangan, persurat kabaran, dan majalah sangat besar dalam memodernkan bahasa Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 telah mengukuhkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia secara konstitusional sebagai bahasa negara. Kini bahasa Indonesia dipakai oleh berbagai lapisan masyarakat Indonesia, baik di tingkat pusat maupun daerah. Selanjutnya, ragam bahasa Indonesia. Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda, menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Adapun ragam bahasa berdasarkan media, ada 3 macam, yaitu ragam lisan, ragam tulis, dan ragam bahasa berdasarkan standar. Ragam bahasa lisan merupakan bahasa yang dihasilkan melalui alat ucap dengan fonem sebagai unsur dasar. Ciri-ciri dari ragam lisan adalah memerlukan orang kedua atau teman bicara. Yang kedua, tergantung situasi, kondisi, ruang, dan waktu. Tidak harus memperhatikan unsur gramatikal, hanya perlu intonasi serta bahasa tubuh. Berlangsung cepat, sering dapat berlangsung tanpa alat bantu, kesalahan dapat langsung dikoreksi, dan dapat dibantu dengan gerak tubuh, dan mimik wajah serta intonasi. Yang kedua, ragam tulis. Ragam bahasa tulisan adalah ragam yang dihasilkan dengan menggunakan tulisan atau rangkaian huruf secara unsurnya. Ciri-cirinya yaitu tidak memerlukan orang kedua atau teman bicara, tidak tergantung kondisi, situasi, dan ruang serta waktu, harus memperhatikan unsur gramatikal, berlangsung lambat, selalu memakai alat bantu, kesalahan tidak dapat langsung dikoreksi, tidak dapat dibantu dengan gerak tubuh dan mimik muka, hanya terbantu dengan tanda baca. Yang ketiga, ragam bahasa berdasarkan standar. Selain digolongkan dari media, terdapat penggolongan ragam bahasa berdasarkan standar atau kebakuan bahasa. Pembedaan antar ragam standar, non-standar, dan semi-standar dilakukan berdasarkan topik yang sedang dibahas, hubungan antar pembicara, medium yang digunakan, lingkungan, atau situasi saat pembicara terjadi. Dan ragam bahasa ini mempunyai ciri-ciri, yaitu penggunaan kata sapaan dan kata ganti, imbuhan, penggunaan kata sambung atau konjungsi, dan penggunaan fungsi yang lengkap.
Adapun ragam bahasa Indonesia berdasarkan cara pandang penutur. Apabila dilihat dari cara pandang penutur atau pembicaranya, ragam bahasa Indonesia dibedakan menjadi 4, yaitu ragam dialek, ragam terpelajar, ragam resmi, dan ragam tak resmi. Ragam dialek. Ragam dialek atau daerah adalah variasi bahasa yang dipakai oleh kelompok bangsawan di tempat tertentu. Dalam istilah lama disebut dengan logat. Logat yang paling menonjol yang mudah diamati ialah lafal. Ragam terpelajar, tingkat pendidikan penutur bahasa Indonesia juga mewarnai penggunaan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang digunakan oleh kelompok penutur berpendidikan tampak jelas perbedaannya dengan yang digunakan oleh kelompok penutur yang tidak berpendidikan, terutama dalam pelafalan kata yang berasal dari halius asing. Ragam resmi. Ragam resmi adalah ragam yang digunakan dalam situasi resmi seperti pertemuan-pertemuan, peraturan-peraturan, dan perundang-undangan. Ciri-ciri ragam bahasa resmi adalah menggunakan unsur gramatikal secara eksplisit dan konsisten, menggunakan imbuhan secara lengkap, menggunakan kata ganti resmi, menggunakan kata baku, dan menghindari unsur kedaerahan. Dan ragam tak resmi yaitu ragam bahasa yang digunakan dalam situasi tidak resmi, seperti dalam pergaulan atau percakapan pribadi. Ciri-ciri ragam bahasa tidak resmi kebalikan dari bahasa resmi. Ragam bahasa resmi atau tidak resmi ditentukan oleh tingkat keformalan bahasa yang digunakan. Semakin tinggi tingkat kebakuan suatu bahasa, berarti semakin resmi bahasa yang digunakan. Sebaliknya, semakin rendah tingkat keformalannya, semakin rendah tingkat kebakuan bahasa yang digunakan. Itulah pembahasan saya mengenai pentingnya bahasa Indonesia dalam ilmu hukum dan sejarah perkembangan bahasa Indonesia dan ragam bahasa Indonesia. Dan di akhir video ini, saya mau mengajak teman-teman yang mempunyai saudara atau kerabat atau teman dekat yang ingin melanjutkan studi di tingkat perguruan tinggi. Saya ingin merekomendasikan universitas swasta yang ada di Manado, tentunya dari segi pembelajaran dan dosen-dosen yang ada di Universitas Pembangunan Indonesia yang tidak kalah hebat dengan dosen-dosen yang ada di perguruan tinggi negeri Manado. Di manakah itu? Tentu hanya di Universitas Pembangunan Indonesia di Manado. UNPI adalah universitas swasta yang sudah diakui oleh Badan Akreditasi dan sudah terakreditasi B. Jadi untuk teman-teman yang mempunyai saudara dekat atau teman, kerabat atau siapapun itu yang hendak kuliah, ayo daftarkan diri Anda segera di Universitas Pembangunan Indonesia di Manado.